khawatir kalau mau bercerita jujur itu boleh boleh sangat boleh sekali. Nah, apakah Nela bersedia untuk bercerita sejujurnya dan terbuka kepada ibu? Iya Bu, saya bisa. Oke. Lalu apa yang ingin Nela ceritakan hari ini? Hari ini Nela sedang merasa stres karena tugas kuliah yang semakin banyak. Jadi Nela merasa stres karena tugas yang semakin banyak. Lalu seperti apa yang Nela rasakan sekarang ini? Bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana? Sering menunda mengerjakan tugas buat sampai mendekati hari deadline. Akibatnya saya menjadi panik, tidak bisa mengerjakan dengan maksimal. Oke. Jadi sejak kapan Nela mulai menunda-nunda tugas itu dan mulai terjadinya itu kapan? Mungkin sejak awal kuliah Bu, awalnya jarang, tapi sekarang itu jadi semakin sering itu Bu. Oh, jadi ketika dosen memberi tugas, Nela sering menunda-nunda. Nah, apa yang biasanya muncul dalam pikiran Nela saat menunda tugas itu? Biasanya itu Nela sering berpikir masih lama waktunya, jadi nanti aja lah gitu tugasnya. Setelah Nela berpikiran kalau itu masih lama. Nah, setelah muncul pikiran itu, apa yang Nela lakukan? Nela membuka sosmed Bu, kita lab, habis itu juga kemudian Jadi Nela membuka sosmed, bermain HP. Nah, saat membuka HP dan bermain sosmed itu, bagaimana perasaan Nela? senang Bu, dari relax, kemudian ya tugas itu terlupakan, aku nggak stres lagi. Nah, jadi untuk sementara waktu Nela bisa melupakan tugas yang diberikan dengan menonton TV, menonton dan bermain HP tadi ya. Iya Bu. Namun setelah ada deadline yang semakin dekat, itu bagaimana Nela? Saya mulai panik Bu, cemas karena tugas belum selesai. Apakah pernah tugas Nela terlambat dikumpulkan? Pernah Bu, bahkan ada beberapa tugas yang nilainya berkurang karena terlambat mengumpulkan tugas tersebut. Nah, jadi Nela pernah terlambat mengumpulkan tugas. Lalu pas terlambat mengumpulkan tugas itu bagaimana perasaan Nela? Kecewa sih Bu sama diri Nela sendiri, kenapa sih kemudian saya menunda tugas, harusnya ada tugas yang itu langsung dikerjakan. Jadi kondisi ini mempengaruhi nilai-nilai Nela di kampus ya. Iya, nilai Nela berapa kali sih Bu turun karena tugas yang dikerjakan tersebut belum maksimal, itu turun nilai Nela Bu. Jadi seperti itu. Nah, selain berdampak ke nilai-nilai yang turun tidak maksimal, lalu apa dampak lainnya? Nela jadi mudah stres Bu, karena mengerjakan tugas tersebut terus turun juga nilai tersebut. Oke, nah kita bisa lihat dari, nah sekarang kita coba lihat ya dari apa yang terjadi. Nah, ketika Nela mendapatkan tugas, Nela berpikir, oh ini masih lama, seperti itu bukan? Iya Nah, benar. kemudian Nela memilih untuk melakukan kegiatan yang lebih menyenangkan seperti bermain HP, terus menonton film seperti itu. Nah, itu membuat Nela merasa nyaman. Apakah benar seperti itu, Nela? Iya Bu. Lalu ketika waktu sempit muncul rasa panik atau stres atau tidak seperti waktu-waktu deadline yang Nela bilang tadi? Iya betul Bu. Nah, menurut Nela apakah kebiasaan ini terus berulang atau tidak? Mungkin iya Bu, karena terlalu nyaman untuk melakukan hal lain daripada mengerjakan tugas, jadi kayak terulang lagi gitu kesalahan yang sama. Nah, dalam sesi konseling ini, ibu melihat perilaku Nela itu perilaku yang harus diubah ya. Nah, dan melihat suatu perilaku itu akan terus muncul jika perilaku itu tersebut membuat seorang nyaman. Nah, karena Nela
menunda-nunda tugas. Nah itulah yang membuat Nela semakin hari semakin karena perilaku tersebut sehingga membuat Nela menunda-nunda tugas yang seharusnya itu adalah kewajiban Nela sebagai mahasiswa. Nah jadi selama ini Nela sadar atau tidak kebiasaan menunda-nunda itu? Sebenarnya saya sadar sih Bu, saya berbuat kebiasaan menunda itu sendiri. Nah, namun Nela mau tidak mengubah perilaku itu menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Nah, menurut Nela apa saja yang membuat tugas Nela itu sulit untuk dikerjakan atau memulai tugas itu? Karena tugas itu terlalu banyak, jadi akhirnya Nela sering menunda-nunda tugas tersebut. Jadi Nela sering menunda tugas karena di dalam pikiran Nela itu terlalu banyak, jadi takut untuk memulai juga gitu. Selain itu apa Nela? Takut hasil yang tidak bagus gitu. Jadi ada juga rasa kekhawatiran akan nilai yang buruk seperti itu. Lalu apakah lingkungan juga mempengaruhi Nela? Sangat berpengaruh Bu. Lalu apakah teman-teman juga akan mempengaruhi Nela? Sepertinya itu yang paling sering terjadi Bu. Jadi kita menemukan beberapa pemicu ya Nela, yaitu yang pertama itu HP, yang kedua itu media sosial, nah yang ketiga itu rasa malas tadi yang mulai muncul ketika akan memulai membuat tugas, nah yang keempat itu ajakan-ajakan teman. Apakah ada yang lain Nela? Sepertinya nih. Nah sekarang ayo kita tentukan tujuan yang jelas ya. Menurut Nela perubahan apa yang paling ingin Nela capai? Saya ingin sekali tidak menunda tugas itu. Nah baik, kita mulai bikin target yang lebih spesifik ya Nela. Nah bagaimana jika setiap tugas yang diberikan dosen mulai dikerjakan maksimal 24 jam setelah diberikan? Bagaimana Nela? Saya rasa saya bisa Bu. Lalu menurut Nela berapa lama waktu yang realistis untuk memulainya? Mungkin sekitar 30 menitan Bu. Bagus. Nah jadi target pertama adalah mengerjakan tugas minimal 30 menit dalam 24 jam setelah diberikan. Oke Nela? Baik Bu. Nah, sekarang kita coba latihan. Nah, bayangkan dosen memberikan tugas baru. Apa yang Nela lakukan? Sekarang kita coba latihan. Bayangkan besok dosen memberikan tugas baru. Apa yang Nela lakukan? Saya akan mencatat tugas tersebut di buku saya. Saya tulis tugas tersebut. Nah, setelah itu, Saya akan menentukan waktu pengerjaannya. misalnya jam berapa Nela? Misalnya jam 7 malam setelah salat maghrib, sampai saya akan suruh tugasnya. Nah, lalu ketika jam 7 malam itu tiba-tiba ada muncul rasa malas. Bagaimana? Apa yang Nela lakukan? Saya akan tetap duduk di meja belajar. Bagus. Lalu bagaimana lagi Nela selain hanya duduk di depan meja belajar? Saya akan membuka materinya dan mulai mengerjakan sedikit demi sedikit. Nah, itu sangat bagus sekali ya Nela. Karena dalam perubahan perilaku yang terpenting adalah memulai. Nah, untuk permasalahan Nela ini, bagaimana kalau kita bikin kontrak perilaku? Nela setuju tidak kalau kita bikin kontrak perilaku untuk Nela sendiri? Setuju, tapi caranya gimana? Nah, caranya ibu punya kertas dan pena. Nah, di sini Nela tuliskan target-target apa yang mau Nela capai dan bikin schedule Nela kalau bisa ya, schedule harian Nela
supaya Nela tahu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bagaimana kegiatannya. Apakah Nela mau? Oke, silakan Nela bikin target-target yang akan Nela capai selama perkuliahan ini. Pertama apa dulu bikin kok? Pertama bikin nama Nela dulu. Nah, setelah bikin nama, bikin di bawahnya dengan ini saya menyatakan kontrak perilaku ini kurang lebih sama dengan perjanjian Nela terhadap diri Nela sendiri ya. Nah, dengan ini saya menyatakan saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Target-target kita tadi. Nah, yang pertama itu memulai mengerjakan tugas minimal 24 jam setelah tugas itu diberikan. Lalu apa tadi Nela yang mau Nela lakukan lagi untuk target selanjutnya? Belajar 30 menit ya setiap harinya. Oke, silakan belajar minimal 30 menit setiap harinya. Ini minimalnya boleh lebih dari 30 menit ya. Tadi Nela berjanji kalau ketika belajar HP dijauhkan ya atau di mode silent kan. Jadi target kita tadi mencatat waktu belajar, mau tidak ya? Mencatat durasi belajar setiap harinya atau menghitung durasi belajar setiap harinya supaya Nela juga tahu bagaimana perkembangan Nela setiap harinya. Nela mau tidak seperti itu? Oke, silakan ditulis Nela.
Nela bilang kalau Nela akan menonton film favorit Nela ya. Boleh yang lain? Atau mau menambahkan juga boleh. Adalah reward yang harusnya memotivasi Nela ya untuk mengerjakan target-target kita tadi. Nah, selanjutnya itu kalau target-target ini tidak tercapai, nah hukuman apa atau punishment apa yang akan Nela berikan kepada diri Nela kalau tidak memenuhi target kita tadi. Jadi ketakutan Nela jikalau target-target tadi itu tidak tercapai. Konsekuensinya jika menjalankan target itu tidak jadi seperti contohnya Nela tidak bermain HP atau tidak bermain game selama 1 minggu. Atau seperti apa, silakan ditulis. kontrak perilaku yang akan kita jalani adalah, nah sekarang agar lebih memudahkan Nela untuk menjalankan setiap harinya, Ibu mau tahu kegiatan Nela dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, Ibu harap itu sudah terschedule dan bisa dilakukan setiap harinya. Coba sekarang Nela tulis ya.
Sudah selesai Nela? Sudah. Oke. Nah, ini adalah schedule harian Nela yang harus Nela lakukan ya. Ini demi kebaikan Nela juga. Nah, tadi ada di depannya itu adalah kontrak perilaku. Nah, sekarang Ibu mau Nela membacakannya kepada Ibu bagaimana kontrak perilaku yang akan Nela jalankan ke depannya. Nela Agustin, dan hari ini saya menyatakan saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengerjakan tugas minimal 24 jam setelah tugas diberikan. 2. Belajar minimal 30 menit setiap harinya. 3. Menjauhi HP dari tempat belajar atau disaingkan tempat belajar. 4. Mencatat setiap tugas yang diberikan guru di list agar mudah mengetahui mana yang perlu dikerjakan. Apabila target ini tercapai, saya akan memberikan reward ke diri saya. Yang pertama yaitu favorit, yang kedua memberi favorit, yang ketiga yaitu jalan-jalan yang diperlukan. Kemudian jika tidak memenuhi target, maka ada hukuman yang akan saya dapatkan. Yang pertama yaitu saya akan menghapus aplikasi game dari HP saya. Kemudian yang kedua yaitu saya bersedia untuk HP saya diambil oleh orang tua minimal 4 hari tanpa HP. Kemudian schedule harian saya yaitu bangun jam 5, sholat, kemudian siap-siap, jam 7 berangkat ke kampus, kemudian jam 1 isoma, jam 4 pulang dari kampus, jam 5 bersih-bersih dan istirahat sampai maghrib. Kemudian jam 7 sholat maghrib, kemudian jam 8-nya sholat isya, dari jam 8 sampai jam 10 malam mengerjakan tugas, kemudian jam 10 tidur. Dari schedule itu tadi Nela mungkin belum mencantumkan bermain HP-nya di jam berapa. Nela saat ini boleh bermain HP tapi dikurangi. Biasanya yang bermain HP mungkin bahkan sampai 5 jam, mungkin bisa dikurangi jadi 4 jam, 3 jam, bahkan sampai 30 menit nantinya. Tapi itu bisa Nela lakukan secara bertahap. Nah, dari schedule atau kontrak-kontrak yang kita tulis sudah Nela tulis tadi, apakah Nela setuju untuk melakukannya? Setuju. Oke. Menurut Nela, apa hambatan Nela yang akan muncul ketika melakukan target-target dan schedule yang sudah kita bikin ini? Godaan dari HP itu yang paling besar. Seperti godaan HP ya. Tapi Nela tadi juga sudah buat di kontraknya kalau Nela akan menjauhkan HP ketika belajar ya, dan juga mau disilentkan. Jadi ketika HP bunyi mungkin Nela tidak akan tahu lagi ya, tidak akan terdistraksi lagi ya. Oke. Nah, lalu nanti kalau misalnya seandainya dalam proses belajar Nela masih terganggu dengan HP, apa yang akan Nela lakukan? Apa usaha yang akan Nela lakukan supaya tidak terganggu lagi dengan HP? Mungkin dengan mematikan YouTube HP. Jadi bukan hanya mode silent, tapi mematikan total HP ya. Nah, apakah Nela yakin akan melakukan seperti itu ke depannya? Yakin kok. Ya harus yakin ya, kita mulai dulu dari hal-hal kecil ya, supaya nantinya lama-lama Nela akan menjadi terbiasa. Nah, setelah kita melakukan proses konseling ini, bagaimana perasaan Nela? Apa yang Nela rasakan? Perasaannya itu seperti lebih
kemudian juga sudah jelas juga apa yang akan Nela dapatkan jika target Nela sudah dilaksanakan, dan apa punishment yang Nela dapatkan jika tidak terjalankan. Kemudian juga jadwal harian Nela itu sudah terlihat jelas juga di sini Bu. Jadi lebih tertata lah hari-hari bulan. Nah, Ibu sarankan juga ini schedule yang sudah Nela bikin ini Nela tempelkan di kamar atau Nela tempelkan di mana tempat yang setiap hari sekiranya Nela lihat setiap harinya. Misalnya di meja belajar juga boleh, di dinding dekat kasur juga boleh, dan di situ Nela bisa lihat setiap hari. Jadi Nela tahu setiap harinya itu harusnya seperti apa kegiatan-kegiatannya. Tentunya harusnya kegiatan-kegiatan yang positif ya Nela. Oke. Setelah ini ada yang mau Nela tanyakan lagi? Tidak. Oke. Menurut Nela, bagaimana kalau kita akan melakukan pertemuan untuk minggu depan, untuk Ibu bisa melihat bagaimana perkembangan Nela di 1 minggu ini? Apakah Nela mau? Oke. Ada yang mau Nela tanyakan untuk pertemuan minggu depan? Kalau jamnya jam berapa? Terus harinya? Harinya lebih Ibu sarankan itu di hari yang sama dan di jam istirahat kalau bisa ya Nela. Kan Nela bisa di jam itu? Bisa Bu. Oke. Sampai bertemu di minggu depan ya Nela. Ibu harap Nela bisa melakukan kontrak yang telah Nela buat tadi, dan Nela menjalankannya dengan baik sesuai yang sudah kita kontrak tadi. Banget ya Nela, terima kasih sudah datang untuk melakukan konseling.